Menjelang maghrib, angin dari jendela membawa aroma tanah basah setelah hujan sebentar tadi. Di dalam rumah, Nadira duduk di atas sajadah sambil melipat mukena. Alia, adiknya yang masih SMP, tengah menyapu ruang tengah. Tadi pas hujan turun, kamu sempat angkat jemuran nggak? Soalnya aku lupa narik handuk di belakang. Aku udah angkat, Kak. Tapi handuk yang hijau itu udah terlanjur basah. Aku angin-anginin lagi di kamar mandi. Ya udah, nggak apa-apa. Makasih ya. Kak Nadira capek nggak kerja hari ini? Soalnya tadi pulangnya rada telat dari biasanya. Lumayan sih, cuma macet aja. Tadi masih sempet ke Indomaret dulu. Beli sabun cuci muka. Oh, kirain kakak mampir ke tempat temen. Kan biasanya suka bareng pulang sama Mbak Risa. Tadi dia pulangnya duluan. Katanya anaknya demam, jadi buru-buru. Oh, pantesan kakak jalan kaki dari gang tadi. Iya, sekalian olahraga ringan. Kak, nanti malam masak nggak? Atau kita beli aja? Masak aja deh, soalnya kulkas masih ada sisa ayam sama tempe. Mau bantuin nggak nanti? Mau dong. Aku juga pengen belajar bumbu-bumbunya. Biar besok-besok bisa ganti masak. Wah, bagus tuh. Cewek harus bisa masak. Iya, Kak. Tadi di sekolah gimana? Ada PR nggak? Ada sih, tugas bahasa Indonesia. Disuruh bikin cerpen tentang pengalaman pribadi. Aku bingung mau nulis apa. Nulis aja yang sederhana. Misalnya, waktu kamu kehilangan boneka kesayangan terus nemu lagi setelah seminggu. Itu lucu sih, tapi kayaknya terlalu anak-anak. Justru bagus, gaya kamu sendiri kan. Guru pasti lebih suka ceritain jujur daripada berbuat. Terdengar suara motor berhenti di ujung gang. Nadira melirik ke arah jendela sebentar, lalu kembali menatap adiknya. Kak, ada yang jemput? Enggak, kayaknya anak kos sebelah. Mereka kan sering naik motor ramean. Oh, iya ya. Nadira berjalan ke dapur, membuka kulkas sambil melihat isi dalamnya. Alia mengikutinya. Kak, ayamnya bumbunya digoreng tepung apa digulai aja? Kamu mau yang mana? Yang digoreng tepung deh, gurunya lebih kerasa. Oke, nanti kita marinasi dulu ya biar empuk. Siap, Chef Nadira. Duh, jangan dilebih-lebihin. Nanti ekspektasinya tinggi, hasilnya zong. Alia tertawa kecil. Suasana sore itu terasa hangat. Malam menjelang, Nadira duduk di lantai dekat meja kecil, menyiangi sayur. Sementara Alia duduk di depannya sambil memainkan sendok kayu bekas masak. Kak, pernah nggak kepikiran pengen tinggal di luar kota? Maksudku, yang jauh dari sini, kayak Bandung atau Jogja gitu. Dulu pernah, tapi makin kesini aku mikir lagi mau hidup di mana aja. Kalau masih harus kerja keras dan berhemat terus, ya sama aja. Tapi suasana sana lebih adem, katanya. Lebih tenang juga. Iya sih, tapi buat tenang tuh nggak cukup. Cuma tempatnya adem, tapi hati juga harus adem. Kadang aku pengen cepet-cepet gede, Kak. Biar bisa kerja, punya duit sendiri, nggak nyusahin. Kamu jangan keburu-buru, nikmatin aja masa sekolahmu. Soalnya pas sudah kerja nanti, yang kamu pikirin tiap hari cuma kenapa dulu aku nggak istirahat lebih banyak ya pas masih muda. Tapi aku lihat kakak juga jarang istirahat ya. Kayaknya sibuk terus. Kakak tidur jam berapa sih sebenarnya? Ya kadang-kadang jam 2 atau 3. Hah? Serius? Kakak kerja apaan sih sampai segitunya? Ada aja, bantu-bantu kerjaan teman online. Kadang dia minta tolong bikin laporan, kadang bantu ngisi konten. Tapi mata kakak kayak kurang tidur deh akhir-akhir ini. Pakai concealer ya? Iya nih, dikit. Biar nggak kelihatan kayak panda. Aku perhatiin juga, kakak makin sini pegang HP. Tiap kali aku masuk kamar kakak, layar HP-nya langsung dimatiin. Ya itu refleks aja. Soalnya aku suka nonton video gitu, malu diliatin. Video lucu apa video serem? Kadang dua-duanya, tapi lebih sering yang lucu. Aneh deh kak, soalnya aku sempat lihat ada nama kontak cowok yang aku gak kenal. Chatnya kakak sampai tengah malam. Kamu baca-baca HP-ku ya? Nggak baca, cuma gak sengaja lihat waktu kakak taruh di meja. Itu teman SMA. Udah, jangan kepo banget. Tapi kak, Udah deh, kamu fokus ke tugas kamu aja. Jangan kebanyakan mikir yang bukan urusanmu. ya aku cuma khawatir, bukan nyari tahu buat gosip. Tiba-tiba, terdengar suara notifikasi dari HP Nadira. Ia buru-buru mengambilnya dan memelototi layar sebentar sebelum meletakkannya terbalik di lantai. Aku cuma, ya kadang pengen punya teman ngobrol aja. Itu doang, jangan dipikir kemana-mana. Aku gak nuduh apa-apa. Aku cuma pengen kakak gak terlalu capek, gak terlalu banyak pikiran. Aku baik-baik aja kok, serius. Suara motor kembali terdengar dari ujung gang. Kali ini Nadira berdiri, membuka jendela sedikit
lalu nutupnya lagi. Teman kakak lagi. Bukan, kayaknya ojek lewat. Pagi menjelang, Nadira baru saja selesai mandi. Kak, sarapan yuk. Aku bikin nasi goreng sisa semalam. Lumayan wangi. Kamu udah bangun dari jam berapa? Tadi subuh, sekalian cuci seragam. Soalnya yang kemarin kena saus pas makan bakso. Iya sih, aku juga lihat waktu kamu pulang. Baju kamu penuh noda merah. Tapi enak banget lah baksonya. Aku pengen ngajak kakak, tapi katanya kakak sibuk. Kamu tiap pagi gini terus? Gak kecapean sekolah? Enggak tuh, asal tidur jam 9. Besoknya bisa bangun seger. Aku coba tidur jam segitu, malah gak bisa merem. Mungkin karena kakak kebiasaan tidur di larut. Jadi otaknya susah matiin cepet. Bisa jadi, tapi kadang juga aku gak bisa tidur karena banyak pikiran. Kak, kalau misalnya ada teman sekolahku yang kerja 9 tapi kerjanya agak aneh, kakak bakal marah nggak? Maksudmu aneh gimana? Ya kayak dia ngaku kerja jaga toko, tapi aku lihat dia sering naik mobil cowok, beda-beda orang, pulangnya malam. Kamu yakin tuh kerja? Jangan-jangan dia pacaran? Gak tahu juga sih, tapi aneh aja. Dia dandan, dan itu minor banget. Kalau kamu sendiri gimana? Masih temenan? Iya, soalnya dia baik sama aku, tapi aku juga bingung harus nyikapinya gimana. Kamu gak perlu ngejudge, tapi jaga jarak boleh. Kita gak tahu beban orang. Kadang yang kelihatan senyum, ternyata lagi bingung nyari uang. Tapi kan caranya bisa dipilih, masa iya sampai gitu? Kadang orang tuh gak punya banyak pilihan, Alia. Apa yang kelihatan salah di mata kita, mungkin di matanya satu-satunya jalan. Tapi tetap aja, kalau caranya nyakitin diri sendiri, aku kasihan. Apalagi kalau keluarga itu nggak tahu. Kamu sayang ya sama temenmu itu? Iya, dia pernah bantu aku waktu aku dibully, makanya aku bingung. Nggak pengen ngejauh, tapi juga takut kebawa. Teman yang baik tuh penting, tapi jaga diri sendiri lebih penting. Kamu tetap boleh peduli, tapi jangan sampai kamu kehilangan arah. Kak, Kenapa? kalau misalnya aku tahu orang dekatku begitu, aku harus gimana? Kamu maksud siapa? Enggak, cuma nanya aja, mikir aja. Soalnya sekarang tuh makin banyak yang gitu, Kak. Tapi tampilannya tetap kayak perempuan baik-baik. Dunia sekarang emang aneh ya. Banyak hal yang kelihatannya rapi, tapi dalamnya berantakan. Hehe. Sore hari, hujan turun lagi. Nadira duduk di kamar. Ia membaca sebuah pesan, lalu cepat-cepat menghapusnya. Alia pun masuk membawa handuk kecil. Kak, hujan nih. Jemuran aku tadi belum sempat diangkat, tapi udah keburu deras. Gak apa-apa, nanti juga kering lagi besok. Kak, di luar tadi ada cowok naik motor. Dia sempat nanya, ini rumahnya Nadira ya? Kamu jawab apa? Aku cuma bilang, nggak tahu, kakaknya lagi nggak di rumah. Soalnya aku juga nggak kenal. Dia cuma sebentar, terus pergi. Oh, mungkin teman lama. Kak, belakangan ini banyak yang nyariin kakak. Gak juga, cuma kebetulan aja mungkin. Tapi sering banget aku lihat kakak ngobrol di HP sampai malam. Kadang ketawa sendiri, kadang serius banget. Ya tuh, kerjaan. Kadang kalian suka tiba-tiba minta revisi. Emang kakak bantuin kerjaan apa sih? Aku pengen ngerti, tapi kakak jarang cerita. Kamu tuh kenapa sih? Akhir-akhir ini banyak nanya. Nggak apa-apa, aku cuma penasaran aja. Kakak kan selalu kelihatan sibuk, tapi jarang cerita soal isi harinya. Gak semua hal bisa diceritain, Alia. Kadang bukan karena gak mau, tapi karena gak tahu harus mulai dari mana. Iya sih, tapi kakak tahu kan, aku selalu dengerin. Meskipun aku nggak ngerti semua, aku bisa jaga rahasia. Kamu baik ya, terlalu baik. Nggak juga, aku cuma pengen rumah ini tetap kayak dulu. Tenang, nggak ada yang disembunyiin. Tiba-tiba, suara motor berhenti di depan rumah. Nadira berjalan ke arah jendela, mengintip sebentar lalu menutup kembali. Yang tadi lagi ya? Iya, kayaknya gak penting. Dia teman kakak. Teman lama. Ada urusan yang belum selesai aja. Aku nggak mau ganggu, tapi kakak tahu kan, aku selalu di sini kalau kakak butuh cerita. Malam pun tiba. Suara azan Isya dari masjid kecil di ujung gang terngiang. Nadira berdiri di depan kamar Alia, mengenakan mukena putih. Alia, udah siap? Sholat dulu. Iya kak, ini aku ambil mukena dulu. Kamu jadi imam ya, biar belajar. Kakak jadi makmum. Hah? Ih, kakak aja deh, aku belum lancar. Kan biar terbiasa, gak apa-apa. Nanti kakak bantu kalau salah.
Mereka sholat bersama di kamar. Udah ya, sekarang kamu tidur. Jangan main HP lama-lama. Kakak nggak tidur. Enggak, kakak ada urusan. Sebentar doang kok. Urusan sama siapa sih kak? Kok sering banget keluar malam? Alia, kamu jangan banyak mikir. Sekolah aja yang bener. Ini urusan orang gede. Tapi kak, Udah tidur. Kakak cuma bentar kok. Nadira keluar. Alia pun mengintip dari celah gorden. itu kan Nadira muncul di depan rumah. Bajunya berbeda dari biasanya. Blusnya tipis, roknya ketat, dan tidak memakai kerudung. kok kakak kayak gitu? Pria yang tadi terlihat lagi. Ia membuka helm dan menoleh ke arah pintu. Lama amat Dir, gue kira lo batal. Shh, jangan kenceng-kenceng. Ini rumah. Ya gue kan cuma nanya, lo yakin masih mau jalan? Udah, jangan banyak tanya. Gue butuh duitnya. Lo udah siap belum? Siap lah, lo pikir gue jauh-jauh datang cuma buat ngobrol? Udah, jangan sekarang. Jangan banyak omong. By the way, lo makin cantik aja ya kalau keluar kayak gini. Gue gak butuh dipuji Rio. Jalan aja udah. Sabar napa, gue kan cuma ngelucu dikit. Lagian lo juga yang ngajak ketemuan, bukan gue. Iya. Tapi bukan berarti gue pengen dengan ocehan lo. Fokus. Motor pun pergi. Alia menutup kembali gorden. Wajahnya bingung, pikirannya kacau. Tapi ia belum tahu harus bicara apa. Motor melaju membelah jalan sempit kampung. Angin malam menerpa wajah Nadira yang menunduk di boncengan. Kita ke tempat biasa, atau lo mau yang cepet aja? Tempat biasa aja. Gue gak mau buru-buru. Lo kelihatan capek banget ya malam ini. Bukan capek. Gue cuma muak aja. Sama hidup lo, atau sama orang-orang yang lo hadapin. Dua-duanya. Tapi sekarang gue gak punya pilihan lain. Duit harus jalan. Tapi tiap gue lihat lo kayak gini, gue jadi mikir, ini beneran Nadira yang di rumah, yang kelihatan alim itu. Jangan bahas yang di rumah. Udah liat bagian itu. Tapi adik lo masih kecil kan, dia tahu gak sih kalau lo kayak gini? Belum, dan jangan sampai. Dia gak bakal ngerti. Gimana kalau dia mulai curiga? Lo sering keluar malam, ada cowok yang jemput, terus lo pulang pagi. Kadang anak sepolos apapun bisa baca situasi. Gue udah ngatur semuanya. Dia percaya sama gue. Yakin, tadi waktu gue jemput, di jendela kamar dia, gue lihat ada bayangan. Apa? Mungkin dia ngintip, gue gak yakin, tapi kayaknya sih dia lihat. Lu serius? Ya lo tanya aja sendiri kalau gak percaya. Tapi kalau gue jadi lo, mending mulai siapin penjelasan dari sekarang. Ria dan Nadira sampai di depan sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Gue parkir di sini aja ya, aman kok. Iya, ayo cepet. Gue gak mau kelamaan. Lo masih ingat, dulu kita sempat ngobrol soal keluar dari semua ini. Lo sempat bilang mau berhenti. Itu dulu, sekarang beda. Dulu gue masih punya harapan. Sekarang yang gue punya cuma kebutuhan. Dan orang di rumah yang harus tetap makan. Gue gak bisa egois. Pagi itu, sinar matahari menyusup lewat jendela kamar Alia. Alia duduk di kursi dengan wajah penuh kemarahan dan kecewa. Nadira baru selesai sarapan. Kak, aku mau tanya sesuatu. Aku cuma pengen tahu aja. Kenapa kakak sering keluar malam? Oh, itu. Kadang ada urusan Alia. Bukan hal yang perlu dipikirin terus. Tapi kak, aku lihat kakak sama cowok itu kemarin malam. Kakak pakai baju yang beda dari biasanya. Terus naik motor bareng. Alia, kakak ngerti kamu bingung. Tapi ada alasan kenapa kakak harus begitu. Kak, aku ngerti lagi deh. Kenapa kakak harus kayak gitu? Di rumah bilangnya taat, sopan, alim. Tapi kok di luar malah lain banget. Alia, jangan malah ngomong kayak gitu. Kakak juga gak enak hati harus jelasin semuanya. Jadi kakak tega banget sama aku. Aku pikir kakak contoh yang baik. Tapi ternyata kakak... Cukup. Kakak ini juga manusia, Alia. Kakak kerja keras buat kita. Bukan buat main-main. Tapi kakak bisa cari cara lain. Kok harus sampai begini? Cara lain? Lo tahu nggak? Susahnya hidup kita. Kakak harus berjuang biar kita nggak kelaparan. Tapi aku malu punya kakak kayak gini. Semua orang di sekolah pada tahu kak. Lo berani bilang kayak gitu? Lo pikir kakak pengen? Aku cuma pengen kakak jadi diri sendiri. Bukan pura-pura di rumah. Lo nggak ngerti apa-apa. Refleks, Nadira menampar pipi Alia. Suasana langsung hening. Alia terdiam. Sementara Nadira menunduk. Menyesal tapi tetap keras kepala. Maaf Alia. Kakak nggak bermaksud. Tapi jangan salahin kakak terus. Kakak cuma pengen kita bisa jadi lebih baik.
Aku juga pengen kita baik-baik aja, Kak. Tapi caranya jangan begini. Esok malamnya, Nadira berdiri di depan pintu kamar, siap pergi untuk malam itu. Alia menatapnya dengan wajah serius. Kak, aku beneran gak izinin kakak keluar malam ini. Tolong jangan pergi ya. Alia, kakak ngerti kamu khawatir. Tapi kakak harus cari uang buat kita. Kamu tuh hidup kita gak gampang. Aku paham, Kak. Cuma aku takut sesuatu buruk terjadi. Kakak juga takut. Tapi ini satu-satunya cara buat kita. Kakak janji, nanti jangan sering-seringnya. Aku gak kuat kalau kakak terus keluar malam. Janji Alia, malam ini aja ya. Aku sayang kakak. Kakak juga sayang kamu Alia. Tak lama, Rio pun datang. Ayo berangkat. Ya, aku siap. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Nadira ditelepon oleh tetangga yang memberitahu bahwa tempat mereka telah dirampok dan Alia tertusuk. Apa? Gimana bisa? Kita harus balik sekarang. Ayo cepat. Di rumah sakit, Nadira duduk mematung di ruang tunggu. Wajahnya penuh air mata saat dokter datang. Kondisi Alia masih kritis. Kami berusaha semaksimal mungkin. Kenapa ini? Bisa kejadian? Kenapa harus Alia? Kami akan terus pantau kondisinya. Aku salah. Aku seharusnya jaga dia, bukannya malah pergi. Jangan terlalu keras sama diri kamu. Ini bukan salahmu sepenuhnya. Aku janji, mulai sekarang aku bakal berubah. Aku gak mau kehilangan Alia. Alia terbaring tak sadarkan diri di ruang perawatan. Nadira menggenggam tangannya erat. Aku janji bakal jadi kakak yang lebih baik lagi. Malam itu, air mata Nadira jatuh dan hatinya sudah siap untuk berubah.